Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Nugroho dari kelas 6F, mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil wawancara saya, yaitu untuk memenuhi ketuntasan UTS kami. Dari hasil wawancara itu kami mendapatkan sebuah informasi bahwasannya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada siswanya dalam berkaitan keseharian maupun di sekolah. Yang pertama itu, bagaimana sih melihat karakter umum anak-anak di usia sekolah dasar? Yang saya dapatkan itu, yang pertama itu melihat karakter umum anak-anak usia sekolah dasar itu sekitar 6-12 tahun, yaitu dilakukan untuk memperhatikan beberapa aspek perkembangan yang lagi pengembangan karakter. Yang pertama itu dari perkembangan sosial, yaitu tentang mulai mencari teman, dan ingin diterima dari kelompok, mungkin senang bekerja dalam berkelompok gitu untuk kayak meningkatkan karakter bagi seorang peserta didik. Mungkin yang kedua itu ada perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional ini yaitu kayak siswa SD ini kayak lebih senang ketika dipuji dari kayak memberikan penghargaan kepada guru gitu. Jadi siswa ini cenderung lebih ingin dipuji gitu untuk mengembangkan karakter emosional dia sendiri. Yang ketiga itu ada perkembangan moral, yaitu mencontohkan perilaku dari guru ini, dari orang tua dan tokoh yang ingin dia sanjung gitu. Mungkin itu saja. Terus yang kedua ini kan, apakah anak-anak di usia ini cenderung mudah diarahkan atau mungkin sulit dikendalikan? Dari hasil pertanyaan ini, saya mendapatkan informasi bahwa sekolah kayak anak-anak usia sekolah dasar ini cenderung masih mudah diarahkan. Mungkin ada asal pendekatannya itu sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Karena kan setiap anak itu kan berbeda-beda, mungkin ada yang gampang diarahkan dan mungkin ada yang tidak. Nah, mungkin dari mengapa anak usia ini SD ini mudah dipahami, yang mudah diarahkan. Yang pertama itu kayak senang mendapat pujian dulu. Jadi mereka ini termotivasi oleh penguatan hal positifnya seperti pujian dan hadiah, kayak pemberian sederhana gitu. Yang kedua itu kayak suka aturan yang jelas. Jadi jika aturan ini dibuat konsisten dan adil, mereka akan berusaha mentaatinya gitu. Yang ketiga itu ada meniru keteladanan, mungkin dari sikap orang-orang gitu. Jadi mungkin mereka kagumi itu sehingga mudah diarahkan dengan contoh yang baik gitu. Tapi ada juga yang tidak bisa dikendalikan. Jadi aturan tidak konsisten atau terlalu kaku. Jadi kayak kurang stimulasi, kayak terlalu bosan. Karena dalam belajar mungkin kita bisa mengatasinya dengan game-game tentang pelajaran. Itu justru anak siswa ini cenderung lebih suka gitu, lebih untuk bersemangat dalam belajar gitu. Lalu yang ketiga itu, bagaimana kemampuan konsentrasi anak di usia sekolah dasar. Nah, dari hasil wawancara ini saya dapatkan, yaitu anak usia sekolah dasar ini masih berkembang dan masih sangat dipengaruhi oleh usia, minat dan lingkungan belajar. Jadi kayak durasi konsentrasi usia rata-rata itu berkisar 10-15 menitan untuk tugas atau aktivitas. Karena kan di sekolah itu kan anak-anak kan masih cenderung bermain ya, jadi dia masih aktif lah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin menumbuhkan sikap karakter perkembangan anak itu sendiri gitu. Mungkin ini berarti
uh, guru atau orang tua itu sebaiknya tidak memberikan aktivitas menonton yang terlalu panjang, yaitu tanpa variasi atau istirahat gitu. Yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi kayak gaya penyampaian. Jadi cara yang interaktif atau visual melibatkan aktivitas fisik membantu meningkatkan fokus gitu. Mungkin waktu belajar. Yang ketiga itu ada waktu belajar. Jadi waktu pagi hari biasanya lebih optimal kayak dibanding siang atau sore gitu dalam belajar. Nah, mungkin selanjutnya, apakah anak usia sekolah dasar sudah bisa menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas? Uh, ya mungkin ada beberapa pun yang tidak sih. Ya, tapi rata-rata sih dia sudah mulai mengerti dalam bertanggung jawab atas tugasnya, yaitu dari anak usia sekolah dasar ini sudah mulai bisa menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas. Tapi masih perlu bimbingan nih katanya. Dari butuh bimbingan penguatan yang bisa uh, menumbuhkan uh, pencapaian mereka gitu. Jadi uh, kita bisa kayak mengenal konsep tanggung jawab gitu, bisa menyelesaikan tugas jika diberi arahan jelas, sering lupa atau menunda tugas jika tidak diawasi gitu. Jadi ciri-ciri tumbuhnya bisa bertanggung jawab itu kayak menyelesaikan PR tanpa terlalu banyak diingatkan gitu, menjaga barang miliknya seperti buku dan alat tulis dari temannya gitu, melaksanakan tugas piket atau tugas kelompok, ya bisa menumbuhkan kedisiplinan gitu. Jadi membuat dia mandiri atas tanggung jawab itu sendiri gitu. Baik, selanjutnya dari hasil wawancara ini, bagaimana perilaku sosial mereka saat berinteraksi dengan teman. Nah, jadi perilaku sosial dengan teman ini saya mendapatkan bahwa saat berinteraksi dengan teman menunjukkan perkembangan yang pesat, namun juga penuh dinamika. Yang pertama itu kayak senang bergaul dan bermain bersama. Nah, jadi anak usia ini kan masih aktif-aktifnya untuk mencari teman ya. Jadi dia masih apa sih kayak berkeluyuran gitu kalau dalam belajar maupun ini, karena dia pikirannya masih bermain gitu. Jadi mereka ini menikmati permainan kelompok dan kerjasama aktivitas di sekolah gitu. Mungkin dari mulai persahabatan mulai berarti meskipun bisa cepat berubah gitu. Yang kedua itu ada belajar aturan sosial. Jadi mereka ini mulai memahami konsep bergiliran, berbagi dan bekerja sama. Tapi kadang masih egois atau sulit menerima kekalahan gitu. Yang ketiga itu kayak terpengaruh oleh teman, itu juga bisa katanya. Anak SD ini kan mulai menunjukkan aktivitas sosial dia, jadi ingin diterima, takut dikeluarkan dari kelompok mungkin itu, karena ini tuh harus harus cepat kita awasi terus supaya anak ini bisa berkembang lebih baik gitu ke depannya. Mungkin selanjutnya, apakah anak usia sekolah dasar cenderung terbuka atau tertutup terhadap orang dewasa? Nah, dari informasi yang saya dapatkan hasil dari wawancara saya, anak usia sekolah dasar ini umumnya masih cenderung terbuka terhadap orang dewasa, terutama jika merasa aman dan dihargai. Namun tingkat keterbukaan ini bisa berbeda tergantung usia, pengalaman mereka gitu, dan cara pendekatan dia seperti apa gitu. Uh, yang pertama itu ada mengharapkan dukungan. Anak usia sekolah dasar ini masih memandang orang dewasa kayak guru, orang tua, jadi sebagai sumber keamanan dan solusi dia untuk bisa dibimbing gitu. Yang kedua itu ada responsif terhadap sikap orang dewasa. Jadi jika diperlukan dengan hangat, mereka terbuka dan masih terpercaya gitu. Mungkin jika sering dikritik atau disepelekan, mereka mulai tertutup dengan kayak ketidakmauan dalam berbicara. Mungkin dari cara mendorong keterbukaan itu ya kita membutuhkan perhatian yang lebih, tanpa harus menghakimi dia begini, dia kayak gitu.
Yang kedua itu kayak berikan waktu santai untuk mengobrol. Jadi tidak selalu di saat formal gitu. Jadi secara umum ini kan anak SD ini masih sangat bisa dibentuk menjadi pribadi terbuka jika pendekatan komunikasinya itu hangat dan suportif. Jadi perlu tips lah komunikasi yang efektif untuk membangun keterbukaan dengan anak usia ini gitu. Baik, selanjutnya apakah anak-anak ini mengalami kesulitan membaca atau menulis? Dari informasi yang saya dapat, ya sebagian anak usia sekolah dasar ini memang bisa mengalami kesulitan membaca atau menulis, terutama itu ya di tahun-tahun kayak di kelas 1 sampai 3 lah. Namun ini tidak selalu menunjukkan gangguan serius karena bisa jadi merupakan bagian dari proses belajar yang wajar. Nah, mungkin yang dialami dari kesulitan yang wajar itu kayak membaca lambat dan terbata-bata, jadi dia harus bisa berlatih. Mungkin orang tua tuh bisa apa namanya kayak memberi dukungan terus dalam kayak memperhatikan belajar si anak ini gitu. Mungkin dari menulis tidak rapi karena motorik halus masih berkembang gitu. Yang kedua itu mungkin kesulitan yang perlu perhatian lebih. Jadi jika anak ini menunjukkan beberapa tanda berikut secara terus-menerus, bisa jadi mengalami gangguan belajar seperti disleksia atau disgrafia. Jadi tidak bisa memahami apa yang dibaca meskipun sudah lancar membacanya. Mungkin sering lupa arah tulisan, menulis dari kanan kiri misalnya gitu. Yang ketiga itu ada faktor mempengaruhi itu perkembangan bahasa dan motorik yang belum merata gitu. Jadi minimnya stimulasi sebelum masuk sekolah, kayak seperti tidak terbiasa dibacakan cerita, mungkin pengajaran yang kurang sesuai dengan gaya belajar anak gitu. Mungkin masih banyak itu. Jadi cara yang keempat itu cara membantu anak itu kayak menggunakan kayak media visual dengan permainan untuk mengubah huruf dan kata itu. Dan kedua kayak berikan latihan berulang dengan cara menyenangkan bukan paksaan. Jadi biar si anak ini bisa kayak berlatih sendiri gitu untuk kemampuan dia gitu. Yang terakhir itu ada konsultasi mungkin dari ke guru atau jika kesulitan berlangsung lama dengan signifikan. Jadi dengan contoh latihan membaca atau menulis ini cocok untuk anak yang sedang mengalami kesulitan belajar dalam membaca ini gitu. Baik, selanjutnya, apakah anak pernah mengalami perundungan bullying di sekolah? Dari sini anak usia sekolah dasar ini bisa mengalami perundungan bullying karena meskipun bentuknya seringkali lebih halus atau tidak selalu disadari. Jadi anak ini maupun orang dewasa, anak ini sedang belajar tentang hubungan sosial. Jadi tapi belum sepenuhnya paham atas antara bercanda atau menyakiti perasaan anak gitu. Mungkin dari bentuk bullying ini kayak bullying sosial lah yang biasa dia temui gitu, kayak mengucilkan dari kelompok bermain atau kegiatan kelas, kayak suka menyebarkan gosip gitu, jadi mempengaruhi teman online untuk menjauhi seseorang gitu. Mungkin yang selanjutnya itu kayak mendorong, menendang atau menyembunyikan barang milik teman gitu, bisa jadi terjadi secara sembunyi-sembunyi di luar pengawasan guru. Mungkin kalau dari bullying ini sendiri ya, ciri-cirinya itu ya dia kayak nggak mau ke sekolah, kayak dia tuh merasa takut bahwa dirinya itu takut kepada temannya gitu. Jadi dia mungkin beralasan tidak masuk sekolah karena sakit gitu. Mungkin dia ya mencari alasan terus karena ya faktor teman bullying itu sangat berpengaruh gitu. Mungkin dari peran guru dan orang tua itu ya menciptakan lingkungan yang aman
dan terbuka agar anak ini berani bercerita apa yang dialaminya gitu. Mungkin respon dengan serius ya, bukan meremehkan saat anak melapor gitu. Jadi libatkan semua pihak jika bullying terjadi, kayak guru, orang tua, dan perlu konselor lainnya dari sekolah gitu. Baik, selanjutnya bagaimana pola asuh yang diterapkan di rumah. Dari hasil wawancara ini kayak pola asuh yang diterapkan di rumah ini sangat mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah dasar ya, baik dari segi emosi, perilaku, maupun sosial. Mungkin ini harus dites prestasi akademiknya. Jadi umumnya ini pola asuh dibagi menjadi beberapa jenis, kayak dari pola asuh otoriter, yaitu kayak kaku, penuh aturan, dan minim dialog untuk menuntut kepatuhan anak gitu. Yang kedua itu kayak ada pola asuh lalai, jadi minim perhatian dan keterlibatan orang tua, jadi baik secara emosional maupun fisik. Mungkin dampaknya ini si anak ini bisa merasa tidak aman gitu, karena sulit mengatur diri dan berisiko mengalami masalah perilaku atau belajar mereka itu sendiri. Mungkin kita bisa menghidupkan pola asuh yang sehat untuk anak ini dengan komunikasi dua arah. Jadi anak ini boleh bertanya, mengungkapkan pendapat gitu. Mungkin yang selanjutnya itu ada batasan yang tegas tapi fleksibel gitu, kayak menyampaikan yang jelas gitu. Terus yang selanjutnya itu ada dukungan emosional ketika anak mengalami kesulitan atau kegagalan gitu. Baik, selanjutnya apakah ada dukungan dari keluarga dalam belajar? Mungkin dari dukungan belajar ini sangat penting bagi anak dia ya. Dukungannya itu ada, jadi kayak memberi waktu dan perhatian, kayak mendampingi anak saat belajar atau mengerjakan PR di rumah, yang menanyakan aktivitas sekolah dan memberi semangat gitu. Dan yang kedua itu kayak menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, jadi tempat yang dimana anak ini belajar yang tenang, rapi, dan bebas gangguan dari kontak sosial lainnya gitu. Kayak menjaga rutinitas dan disiplin, kayak membantu anak membuat jadwal belajar dan waktu istirahat yang teratur. Justru ini bisa anak ini disiplin gitu atas tanggung jawab mereka itu sendiri, kayak tadi gitu. Kayak mengurangi distraksi seperti televisi atau gadget yang bisa mengganggu waktu belajar mereka gitu. Mungkin itu saja. Selanjutnya, apakah keluarga memiliki aturan yang jelas terkait belajar dan bermain? Anak ini aturan yang jelas terkait belajar dan bermain itu di rumah sangat penting, memberikan struktur keseimbangan dalam kehidupan anak di sekolah dasar. Mungkin aturan konsisten ini bisa anak ini bisa disiplin, memahami bahwa waktu belajar dan bermain itu memiliki tempat dan tujuannya yang berbeda gitu, tujuannya masing-masing. Yang pertama itu ada aturan belajar, kayak waktu belajar yang konsisten. Jadi menentukan waktu tertentu setiap hari, kayak untuk belajar atau mengerjakan PR gitu. Misalnya setelah makan siang atau setelah pulang sekolah gitu. Yang kedua itu tempat belajar yang tenang, yaitu tadi kayak mengatur agar anak ini bisa belajar di tempat yang bebas gangguan, seperti meja belajar di ruang yang tenang gitu. Mungkin selanjutnya itu kayak dari pengawasan yang ringan, jadi peran orang tua ini bisa memantau tanpa terlalu mengganggu gitu. Jadi biar si anak ini bisa melakukan kemampuan dia sendiri dalam belajar itu. Jadi biarkan si anak ini bisa melakukan aktivitas belajar dia tanpa mengganggu dari orang tua. Jadi tunggu dia selesai dulu dalam belajar, baru orang tua bisa bisa melakukan koreksi gitu dari si anak ini sendiri gitu. Mungkin selanjutnya itu bisa penguatan positif, kayak memberikan pujian atau penghargaannya setelah dia menyelesaikan tugas, atau untuk memotivasi anak ini. Jadi dia bisa semangat atau bisa
berkembang dari kayak disiplin dia itu sendiri, kayak dia percaya diri gitu. Mungkin selanjutnya, bagaimana tanggapan anak terhadap peraturan sekolah? Dari informasi ini, jadi cara peraturan diterapkan di usia sekolah maupun teman-teman itu, anak bisa memahami dan menghargai peraturan. Jadi patuh untuk mengikuti aturan yang baik karena mereka merasa aman dan tahu apa yang diharapkan gitu. Biasanya anak-anak ini merasa terbimbing dan terlindungi dengan adanya peraturan yang jelas gitu. Mereka ini cenderung merasa bangga saat mengikuti peraturan dari pengakuan dari guru dan teman. Mungkin dari pengaruh dari rumah juga besar. Anak yang diajarkan disiplin di rumah akan lebih mudah menerima aturan di sekolah gitu. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Baik, selanjutnya dari hasil wawancara ini, pertanyaannya itu, apakah sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling? Dari informasi saya dapatkan, sebagian besar itu sekolah dasar ini ya menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak. Jadi layanan ini bisa disediakan oleh konselor sekolah atau guru bimbingan konseling yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani masalah psikologis atau perilaku anak itu. Jadi jenis layanan itu kayak konseling individu ya, anak menghadapi kesulitan emosional, sosial, akademik, bisa mendapatkan sesi konseling pribadi untuk membantu mereka mengatasi masalah. Biasanya digunakan jika anak mengalami masalah seperti kecemasan, bullying atau perundungan, kayak masalah keluarga atau kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-teman maupun belajar. Baik, yang kedua itu kayak konseling kelompok. Jadi digunakan guru ini digunakan untuk membantu sekelompok anak yang mengalami masalah serupa, kayak misalnya kesulitan belajar, masalah pertemanan, atau ketidakpercayaan diri. Jadi dapat juga berupa sesi berbagi pengalaman, diskusi, atau permainan yang dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Mungkin dari pendidikan karakter dan sosial emosional ini, beberapa sekolah ini mengadakan program untuk mengajarkan nilai-nilai positif seperti empati, kerjasama, dan pengendalian diri. Jadi program ini bisa diskusi kelas, aktivitas, grup, atau kegiatan proyek sosial. Jadi dalam sekolah ini menyediakan bimbingan konseling ini, bisa pantauan dari guru ke orang tua wali murid itu. Jadi konselor sekolah ini sering bekerja sama dengan guru untuk memantau perkembangan akademik dan emosional anak. Jadi dia ini memberikan dukungan tambahan jika diperlukan seperti bimbingan belajar atau rujukan untuk evaluasi lebih lanjut gitu. Baik, selanjutnya, bagaimana komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua? Jadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua ini sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Jadi ini bisa membantu memastikan bahwa kedua pihak bekerja sama dalam memahami kebutuhan anak, kayak memantau perkembangannya serta menangani masalah yang mungkin muncul baik di sekolah maupun di rumah gitu. Mungkin yang saya dapatkan dari bentuk komunikasi yang umum mungkin ya, dari pertemuan tatap muka. Jadi rapat orang tua dan guru kayak biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran atau saat ada masalah khusus yang perlu dibahas. Jadi ini adalah kesempatan bagi orang tua
untuk berdiskusi langsung dengan guru mengenai perkembangan anak gitu. Yang kedua itu kayak konseling individu, kayak jika ada masalah yang lebih spesifik, kayak misalnya masalah akademik atau perilaku anak. Jadi sekolah ini bisa mengundang orang tua, pertemuan dengan guru dengan konselor gitu. Yang selanjutnya itu kayak ada surat dan laporan tertulis. Jadi laporan ini bersifat berkala. Jadi guru biasanya mengirimkan laporan tentang perkembangan akademik anak, prestasi, serta perkembangan sosial atau emosional mereka di kelas gitu. Jadi surat ini bisa pemberitahuan lah untuk acara sekolah kayak kegiatan ekstrakurikuler atau pemberitahuan penting lainnya. Jadi sekolah ini sering mengirimkan surat atau form yang harus ditandatangani oleh orang tua begitu. Nah, mungkin selanjutnya itu ada komunikasi melalui telepon atau pesan. Nah, ini juga ada kayak melalui grup WhatsApp gitu. Jadi kayak jika ada masalah mendesak nih, guru atau kepala sekolah dapat menghubungi orang tua melalui telepon atau pesan untuk membahas hal-hal penting. Kayak beberapa sekolah ini menggunakan aplikasi pesan atau email untuk komunikasi cepat maupun WhatsApp gitu ya, kayak tadi, untuk pengumuman yang lebih kecil atau pengingat jadwal saja gitu. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya itu apakah guru mengenali perbedaan karakter tiap anak? Ya mungkin sebagian besar itu kayak di sekolah dasar berusaha mengenali dan memahami perbedaan karakter tiap anak gitu. Karena tiap anak ini memiliki kebutuhan cara belajar dan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi pengenalan terhadap karakter anak ini sangat penting agar guru bisa menyusun pendekatan yang sesuai untuk mendukung perkembangan akademik dan emosional mereka. Kayak yang pertama itu pengamatan sehari-hari, kayak guru biasanya mengamati perilaku kayak cara belajar serta respon anak terhadap berbagai situasi dan tugas di kelas gitu. Mungkin hal ini bisa membantu guru untuk mengenali karakter anak kayak seperti anak yang lebih introvert mungkin sekarang ya, dan lebih suka bekerja sendiri. Jadi anak yang cepat mengerti materi pelajaran dan cepat perlu tambahan belajar gitu, bantuan belajar gitu. Yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran yang beragam. Jadi mengingat anak-anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda, guru seringkali mengadaptasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kayak misalnya ada anak yang lebih visual, sementara yang lain mungkin lebih auditori atau kinestetik gitu. Yang kedua itu ada pemberian tugas dan aktivitas yang bervariasi, kayak misalnya diskusi kelompok, tugas individu, atau permainan edukatif. Jadi membantu guru memahami bagaimana anak merespon berbagai pendekatan gitu. Mungkin dengan pentingnya pengenalan terhadap keragaman karakter anak yang berbeda, yang dimana perbedaan kepribadian latar belakang dari kemampuan, guru yang baik akan mencoba untuk memahami dan menghargai keragaman ini tanpa memaksakan standar yang sama dalam setiap anak gitu, semua anak. Jadi pengenalan terhadap karakter anak ini sangat penting agar anak ini merasa didukung dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing gitu. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya, apakah program pembinaan karakter sudah berjalan di sekolah? Dari hasil wawancara saya, yaitu program pembinaan karakter telah menjadi bagian penting dari pendidikan anak-anak sekolah ya sudah gitu, karena program ini bertujuan untuk membentuk karakter positif seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan rasa empati, tanggung jawab. Itu sangat penting bagi perkembangan sosial emosional anak. Tujuan program pembinaan karakter ini kayak bisa membangun nilai-nilai moral dan etika
program ini membantu anak-anak belajar mengenal perilaku kayak perilaku yang baik seperti kejujuran, rasa terhormat terhadap orang-orang lain dan rasa tanggung jawab gitu. Jadi meningkatkan keterampilan sosial. Jadi anak-anak ini diajarkan bagaimana sih cara berinteraksi dengan teman-temannya yang positif seperti berbicara dengan sopan, bekerja dalam kelompok dan menyelesaikan konflik cara damai gitu. Selanjutnya itu kayak mempersiapkan anak menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi melalui kegiatan yang mendukung kemandirian, anak-anak belajar ini untuk membuat keputusan yang baik kayak menyelesaikan tugas mereka dan mematuhi aturan. Selanjutnya kayak ada program yang fokus pada karakter di sekolah. Pendidikan karakter kayak terintegrasi lah. Kayak dalam mata pelajaran yang ada kayak misalnya melalui pembelajaran yang mengenai nilai-nilai kehidupan dalam mata pelajaran PPKN, contohnya kayak pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan atau mungkin seni gitu. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya yang terakhir, apa saran Bapak agar membimbing konseling lebih efektif di sekolah ya? Jadi untuk membuat bimbingan konseling ini lebih efektif, ada beberapa pendekatan yang harus diterapkan dari pihak sekolah, guru maupun orang tua. Yang pertama itu peningkatan keterlibatan orang tua. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu penting dalam bimbingan konseling. Kayak sekolah ini harus secara aktif melibatkan orang tua dalam setiap proses konseling, baik untuk mendiskusikan perkembangan anak. Jadi tantangan yang dihadapi maupun solusi yang bisa diterapkan di rumah gitu. Jadi workshop untuk orang tua ini menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk orang tua tentang cara mendukung anak-anak mereka dalam hal sosial, emosional, dan akademik bisa meningkatkan kualitas bimbingan konseling. Orang tua yang ini lebih paham tentang bagaimana mendampingi anak atau mendukung keberhasilan konseling. Mungkin dari penerapan sistem dukungan sosial kayak perlibatan teman sebaya, kayak mengadakan program konseling dengan teman sebaya, kayak di mana anak-anak yang lebih matang emosional dan sosial dilatih untuk memberikan dukungan kepada teman-teman mereka gitu. Jadi ini bisa memberikan rasa solidaritas dan dukungan sosial antara siswa gitu. Dan yang terakhir itu kayak memberikan evaluasi dan umpan balik, kayak evaluasi berkala, kayak lakukan evaluasi terhadap program bimbingan konseling secara teratur untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan efektif dan relevan dengan kebutuhan anak gitu. Selanjutnya ada umpan balik dari siswa, kayak mengajak anak-anak ini untuk memberikan feedback lah tentang pengalaman mereka dalam sesi konseling, sehingga program bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Mungkin dalam penerapan ini, program bimbingan konseling di sekolah dasar akan lebih terarah dan inklusi. Kayak lebih eksklusif gitu, dari cara berkembang sosial, emosional, dan akademik. Jadi jika hal lain yang jadi berkembang secara emosional kayak bisa meningkatkan rasa percaya diri anak gitu. Mungkin itu saja. Baik, itulah hasil dari wawancara kami untuk memenuhi tugas bimbingan UTS kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.